Perkenalkan kami dari kelompok 2, kami akan menjelaskan isu terkait pemanasan global, yaitu banjir di negara Dubai. Selamat menyaksikan. Definisi pemanasan global atau global warming adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Model iklim yang dijadikan acuan oleh proyek IPCC menunjukkan suhu permukaan global akan meningkat 1.1 hingga 6.4 degree Celcius atau 2.0 hingga 11.5 degree Bakaduk Voltidi antara tahun 1990 dan 2001. Banjir yang disebabkan oleh curah hujan tinggi di Dubai pada 16 April 2024 menyebabkan gangguan serius di kawasan pemukiman, jalanan utama, dan Bandara Internasional Dubai. Seorang ahli meteorologi Uni Emirat Arab, Ahmed Habib, menjelaskan, cloud shedding atau penyemayan awan diduga menjadi salah satu penyebab curah hujan tinggi yang berakhir banjir bandang. Namun hal itu dibantah oleh Wakil Direktur Jenderal Pusat Meteorologi Uni Emirat Arab. Lantas apa penyebab dari banjir besar yang terjadi di Dubai? Banjir di Dubai diakibatkan oleh cuaca buruk yang ekstrim. Hal tersebut terjadi karena pemanasan global. Pemanasan global terutama yang disebabkan oleh peningkatan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan gas lainnya mengakibatkan peningkatan suhu rata-rata global. Peningkatan suhu ini mempengaruhi sistem iklim bumi dengan beberapa cara seperti peningkatan frekuensi dan intensitas gelombang panas serta perubahan pola presipitasi. Lantas apa penyebab dari banjir besar yang terjadi di Dubai? Banjir di Dubai diakibatkan oleh cuaca buruk yang ekstrim. Hal tersebut terjadi karena pemanasan global. Pemanasan global terutama yang disebabkan oleh peningkatan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan gas lainnya mengakibatkan peningkatan suhu rata-rata global. Peningkatan suhu ini mempengaruhi sistem iklim bumi dengan beberapa cara seperti peningkatan frekuensi dan intensitas gelombang panas, serta perubahan pola presipitasi. Solusi pengendalian pemanasan global: melakukan efisiensi energi. Efisiensi energi usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi jumlah energi yang dibutuhkan saat menggunakan sebuah peralatan atau sistem yang berhubungan dengan energi. Hal yang dapat kita lakukan terkait efisiensi energi, yang pertama adalah mengganti alat listrik di rumah menjadi alat listrik yang lebih hemat energi. Menggunakan kendaraan umum saat bepergian dibandingkan dengan kendaraan pribadi. Menghemat listrik dan air. Melakukan 3R, reduce, reuse, and recycle, atau mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang. Menggunakan sumber energi alternatif. Saat menggunakan energi alternatif, maka kita telah mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Sumber-sumber energi alternatif unsur air, PLTA, atau PLTMH. Angin, PLTB. Sinar matahari, PLTS. Gelombang lau, PLTGL. Nuklir, PLTN. Panas bumi, PLTB. Biomasa, biogas, serta biodiesel. Pembangkit listrik tenaga biomasa, biodiesel, biogas. Untuk PLTP dan PLTN, meski dapat menggantikan sumber energi fosil, namun masih kurang baik untuk pencegahan pemanasan global karena menghasilkan uap air yang cukup besar dalam prosesnya. Perjanjian Internasional 1. IPCC. Perjanjian internasional diperlukan untuk mengatur upaya pengendalian pemanasan global antar negara. IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change adalah sebuah badan di bawah PBB yang dibentuk tahun 1988 sebagai langkah-langkah untuk menangani perubahan iklim dan yang akhirnya berdampak pada pengendalian dari pemanasan global itu sendiri. IPCC menghasilkan assessment report, laporan penilaian berkaitan dengan kondisi lingkungan pada peristiwa pemanasan global, di mana laporannya dikeluarkan pada tahun 1990, 1992, 1995, 2001, 2007, dan 2014, dan masih berlanjut hingga sekarang.